Reuni entah apa, reuni yang bakal terus digelar. Reuni para pengangguran ini bikin kita makin mumet. Mereka kerja nggak mau, malah bikin ribut, menyusahkan orang-orang di jalanan. Mereka hidup susah, hidup miskin, lalu salahkan pemerintah. Selamat. Saya lagi asik-asik main congklak. Jadi makin semangat karena PA212 dan Rizik Syihab muncul lagi. November telah tiba. November bisa dibilang sebagai bulan yang diperhitungkan bagi para penggemar demo. Karena biasanya jadikan tanggal cantik untuk demo. Ya seperti demo 411. Nggak kreatif sih. Tapi anehnya, bohirnya kok yang mau-mau aja. Udah gitu format demonya gitu kan. Udah kebaca gitu-gitu mulu. Waktunya, tempatnya, kemasannya ya sangat mirip. Pilihan waktunya tuh habis Jumatan. Tempatnya di depan istana. Atau biasanya juga di patung kuda. Mobil komandonya pun itu-itu aja. Tuntutan demonya sama. Jokowi mundur. Padahal entah berapa banyak demo dengan tuntutan Jokowi mundur udah sering dilakukan. Tapi toh hasilnya ya sama aja. Zong semua. Alias nggak berhasil. Tapi ya namanya udah passion kali ya. Hobi atau memang jadi profesi. Ya mau gimana lagi? Kita yang waras nontonin aja. PA212 dan kelompok Islam lainnya yang tergabung dalam elemen Gerakan Nasional Pembela Rakyat disinyalir menggelar reuni aksi 411 di depan Istana Negara kapan? Ya, 4 November 2022. Nah, menurut Sekretaris Jenderal PA212 Uus Solihudin, aksi itu rencana akan membawa 3 tuntutan alias tritura, yaitu turunkan harga BBM, turunkan harga-harga yang lain, dan tegakkan supremasi hukum. Kalian ini pasti sudah tahu bahwa aksi 411 awalnya digelar untuk menjatuhkan Ahok. Aksi bela agama, tapi aslinya adalah aksi politik untuk menjatuhkan Ahok supaya nggak punya peluang menang di Pilkada 2017. Nah, aksi itu dimotori oleh kelompok intoleran. Buktinya setelah itu ya, aksi-aksi lanjutan tuh terus dilakukan. Dan tiap tahun ada reuni. Biasanya reuni 212. Nah, sekarang mereka berubah jadi aksi 411. Mereka bikin reuni, temanya berubah. Dulu serang Ahok, sekarang serang Jokowi. Ujung-ujungnya sama. Jokowi diharapkan turun kalau tuntutan mereka tidak dipenuhi, tidak tercapai. Tuntutan mereka udah jadi sebuah hafalan. Ya gimana nggak hafal? Tuntutan seperti itu udah dilakukan dari tahun pertama Pak Jokowi menjabat. Nah, menurut penilaian mereka, Presiden Jokowi telah gagal memimpin Indonesia. Ketika Pak Jokowi dianggap gagal, kemudian didemo, kemudian lagi dituntut untuk mundur. Nah, jika ternyata demo tersebut gagal karena Pak Jokowi juga nggak mundur, bukankah seharusnya para pimpinan demo itu juga pantas dituntut agar mundur? Karena mereka harus legowo, demo mereka gagal. Nggak sesuai dengan etika aksi massa dan perdemoan. Ada 2 nih kemungkinan kenapa mereka melakukan aksi di tanggal 4 November. Yang pertama, ini udah jelas logistiknya sudah cair. Tapi suatu hal yang kebetulan, Anies udah lengser dari kursi gubernur dan kemudian dicalonkan jadi calon presiden pada pemilu 2024. Kelompok ini bikin aksi baru,
yaitu reuni 411 dengan tuntutan yang aneh sebenarnya. Ini kebetulan apa emang udah direncanakan nih? Nah, suatu hal yang bodoh kalau kita menganggap bahwa aksi ini ya kan dilakukan mereka secara spontan dan kerelaan hati dari para pendemo. Gini bos, nggak ada makan siang yang gratis, nggak ada itu. Apalagi kebanyakan dari mereka adalah pengangguran. Kalau nggak ada imbalannya, mana mungkin mereka mau capek-capek dan panas-panasan di jalanan. Sebodoh-bodohnya mereka nggak mungkin mau kerja bakti dengan imbalan cuman say thanks, terima kasih. Kalau benar logistiknya udah cair, maka bisa kita tebak-tebak nih siapa bohirnya. Ya tentunya elit politik sebelah yang berseberangan dengan pemerintahan saat ini. Mereka dengan kedok agama, tapi sebenarnya mereka berpolitik. Kalau sudah berpolitik, ya udah jelas nggak ada yang gratis, nggak ada itu kerja bakti yang ikhlas, apalagi kayak gitu nggak ada. Kalau nggak ada nasi bungkus karet 2, jangan harap deh mereka bakalan turun. Kalaupun turun, jumlahnya tuh sedikit doang. Tinggal tembak pakai water cannon, mereka udah bakalan kocar-kacir lari. Kayak apa, kecoa. Nah, kemungkinan kedua adalah mereka belum dapat job demo nih. Sehingga mereka harus bikin pancingan buat narik perhatian para bohir. Nah, caranya ya bikin aksi-aksi ya sebesar mungkin lah. Supaya nanti dapat klien bohir buat di pemilu 2024 ntar. Apalagi nih Anies sedang memperbaiki, mencuci dirinya dari noda-noda kelompok intoleran. Kayaknya Anies juga ragu kalau mau didukung mereka lagi. Jadi PA 212 dan kawan-kawan yang harus lebih aktif dan agresif mempromosikan diri untuk dijadikan sapi perah politik. Kalau enggak, potensi dapat rezeki bakal hilang. Tahun politik adalah tahun paling bagus untuk mengais nasi bungkus. Mereka biasa sering makan nasi bungkus tuh. Ada banyak isu yang bisa dijadikan bahan demo. Jadi PA 212 harus teriak lebih kencang lagi. Hadirkan 7 juta umat yang mungkin stres, yang harus siap dijemur dan panas-panasan di bawah sinar matahari sampai kehitaman. Bohir harus tetap diyakinkan. Kalau mereka nggak yakin, mereka bakalan ketinggalan banyak. Nggak bisa makan dapat nasi bungkus lagi pastinya. Mungkin nanti dia makan kayu, kayak rayap. Tapi apapun ceritanya, mereka adalah parasit. Nggak bisa dibegitukan begitu aja. Nggak ada istilah ulah-ulah mereka yang baik. Pakai nama rakyat, nama umat, bela agama. Demi bela semuanya, mereka gelar demo itu. Mereka tuh sebenarnya harusnya dapat penghargaan sebagai IO demo terbaik di dunia. Padahal mereka tuh tinggal tinggal ditumpas habis. Ya negeri ini bisa lebih tenang. Kegaduhan negara ini nih salah satunya nih karena kaum intoleran dan radikalisme ini, mereka ya bisa dibilang dibiarkan intoleransi berkembang. Nah sekarang mereka udah kurang tenaga, tapi belum bisa diberantas hingga tuntas. Reuni entah apa, reuni yang bakalan terus digelar. Reuni para pengangguran ini bikin kita makin mumet. Mereka kerja nggak mau, malah bikin ribut, menyusahkan orang-orang di jalanan. Mereka hidup susah, hidup miskin, lalu salahkan pemerintah. Diri sendirinya aja malesnya minta ampun. Demo melulu. Hidup dari demo itu hidup yang sangat hina, menjijikan. Tapi mereka merasa paling suci. Lebih menjijikan lagi sih ada nih ya kaum elit politik yang menggunakan jasa mereka. Demi ambisi politik yang mengerikan, negeri ini dibuat horor. Entah tuh otaknya ditaruh di mana, nggak paham kita. Tapi biar bagaimanapun, tetap ada yang menarik yang bisa kita ambil hikmahnya. Setelah sekian lama akhirnya dunia perdemuan kembali diramaikan oleh kelompok mereka ini. Selain bisnis nasi bungkus kembali ramai di tengah ancaman resesi global,
Nah, acara itu juga sekaligus jadi ajang unjuk mukanya mereka, bukti mereka eksis. Mereka masih berada dalam jalur yang sama, konsisten untuk menuju di 2024. Ya kan? Mereka tetap dikapitalisasi. Tapi mereka nggak sadar. Ya udah, itu kan jadinya tahu sama tahu. Oke lah. Kita tahu bahwa semua bisa melakukan manuver apa aja dan itu biasa dalam perpolitikan. Di Indonesia, horornya politik tuh ya kayak gini.